Bapak apa singkong? Kok di dalam tanah? Sebelumnya maaf ya karena aku membahas ini. Padahal jokes anak yatim itu udah agak-agak kadaluarsa. Udah eksis sejak akhir 2020 ya kalau nggak salah. Kupikir ini udah kadaluarsa. Tapi nyatanya masih sering digunakan sampai sekarang. Bahkan di momen-momen dan tempat-tempat yang nggak pas. Jokes anak yatim ini termasuk ke dalam dark jokes. Ada kakak lah sama meme to be continued sama pembawa peti mati asal Ghana. Buat yang belum tahu, tapi aku yakin kalian semua udah tahu, dark jokes atau black humor adalah hal-hal tabu atau hal-hal negatif yang dijadikan guyonan. Di dalamnya ini ada unsur sarkas dan satirnya. Dark jokes bisa bikin orang ngakak sampai mencret, tapi juga bisa bikin orang tersinggung dan berakhir bacok-bacokan. Di sini aku akan membahas apakah dark jokes, khususnya jokes anak yatim itu adalah jokes yang lucu? Lucu lah, kan dia dark jokes. Jokesnya memang ada di sarkasnya. Shh, biarin aku ngomong dulu. Oke, jadi di sini aku jelas sekali akan menjadi tim kontra karena tim pro itu terlalu membosankan. Pokoknya aku bakal ngeyel kalau jokes anak yatim itu nggak lucu. Tapi aku tidak akan ngeyel dengan alasan yang religius karena aku belum pandai agama. Semoga suatu hari nanti bisa pandai agama, amin. Dan sepertinya anak-anak satir ini tidak memiliki kata agama dalam kamusnya, karena mereka biasanya akan menghujat habis-habisan orang yang menanggapi jokes anak yatim dengan religius. Ini dark joke, gak ngerti, just leave. Dark joke ndasmu. Awalnya pas tahu tentang jokes anak yatim ini, aku ngerasa kok orang-orang anggap ini lucu ya. Apakah sel-sel otak generasi Z sedang mengalami pergeseran gara-gara takut tambah dewasa dan kebanyakan makan mie soto? Atau mereka cuma pura-pura nganggep ini lucu biar dikira psikopat keren? Atau mereka cuma pura-pura nganggep lucu biar dikira punya IQ tinggi? Melihat hasil dari salah satu penelitian oleh Medical University of Vienna pada 2017 itu, para penelitinya berpendapat bahwa dibutuhkan IQ tinggi untuk mencerna kelucuan di balik dark joke. Tapi karena saat itu jokes ini hanya bisa aku temui di Facebook, Twitter, pokoknya di dunia maya, dan tidak kutemui di gerobak Nasgor dan pasar sore, maka aku memaklumi jokes ini. Maksudku, orang-orang memang lebih berani kan untuk menulis sesuatu di sosial media, bahkan sesuatu yang sensitif, daripada mengatakan sesuatu di dunia nyata. Karena banyak sekali orang cemen di dunia ini. Jadi, ada banyak sekali ketikan-ketikan ranggenah di sosial media akibat dari jempol-jempol manusia yang kurang piknik. Ya, awalnya aku sangat mewajari jokes anak yatim ini. Sampai suatu hari, kenalanku cerita kalau dia baru aja merosting temennya yang yatim. Di dunia nyata, di kelasnya. Dan kenalanku ini bilang reaksi temennya itu lucu banget pas di roasting. Hah? Endok goreng, saat itu aku udah bener-bener gak bisa maklumi jokes anak yatim ya. Kalau orang yang kamu roasting itu suasana hatinya sedang gak bagus, bisa-bisa mati kamu diuncali gas LPG 3 kiloan. Kesampingkan soal agama, kita bicara soal kemanusiaan dan psikologi. Tidak semua orang itu bisa menerima jokes yang seperti ini. Jadi lambemu itu jangan sokor ngablak. Untuk hidup tanpa bapak itu sulit sekali loh. Ekonomi jadi nggak bagus dan kasih sayang jadi berkurang. Masa hati kalian sesetan itu sih ngerosting anak yang udah ditinggal bapaknya pergi? Apalagi untuk anak yang baru aja kehilangan bapaknya. Masa kalian tega sih langsung ngerosting? Mie ayam aja komplit, masa orang tua kamu enggak? Ngajak gelut. Mental orang yang baru aja mengalami kejadian gak enak itu pasti belum stabil. Jadi kalau mereka langsung di roasting, ya pasti ngamuk lah. Bener, bisa-bisa kamu diuncali gas LPG 3 kiloan. Moral kalian itu pergi kemana sih? Kalau orang yang baru kena bencana malah ketawa pas di roasting, ya artinya mereka gila. Gendeng mereka. Mungkin aja anak yang kalian roasting itu menanggapi dengan ikut tertawa. Tapi mana tahu kalian kalau di dalam hatinya itu nggak terima, terus dia jadi ingat waktu-waktu berharga bersama bapaknya ketika beliaunya masih hidup. Aduh, tolong deh, kalau bicara di dunia nyata itu dipikir dahulu, dipikir matang-matang dari segala aspek. Kita harus terbiasa untuk membayangkan rasanya jadi orang lain. Bayangkan, kalian ada di posisi orang yang sedang kalian roasting. Dark jokes, terutama jokes anak yatim ini meski sangatlah tidak bermoral, bagiku tidak bermoral, tapi ternyata ada sisi positifnya. Kata Google loh ya, aku sih agak gimana gitu bilang kalau hal ini ada sisi positifnya. Katanya, kata Google, mereka yang di roasting itu jadi tambah kuat mentalnya. Terus bisa bikin mereka nggak ngerasa sendiri sebagai minoritas kalau yang ngedark jokes ada di situasi yang sama, yaitu sama-sama kehilangan sosok bapak dalam hidupnya. Mereka jadi merasa lebih kuat dan chill karena nyatanya ada banyak orang lain yang bernasib sama tapi masih mampu menjalani hidup
dengan bahagia. Hidup itu kan harus terus berjalan. Tapi meski begitu ya, menurutku personal, dampak negatifnya itu lebih banyak. Mereka bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir perpecahan. Melihat mental remaja zaman sekarang itu kan letoy-letoy ya. Studi di kota Surabaya aja menunjukkan 68% orang yang depresi di sana itu dialami oleh remaja. Orang yang depresi terus kena dark jokesmu itu bisa aja menimbulkan terjadinya hal-hal yang enggak diinginkan. Jadi ndak usah deh, jangan pakai dark jokes, terutama jokes anak yatim, untuk mencairkan suasana. Karena menurutku itu nggak manusiawi. Biarin aja orang-orang bilang IQ-ku jongkok karena nggak bisa ngerti lucunya jokes anak yatim ini. Nyatanya aku bisa ngerti jokesnya, cuman aku nggak bisa ketawa untuk hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang menyangkut orang tua itu tidak pernah sekalipun terasa lucu. Maaf ya, aku ngoceh agak lama kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Semoga sehat selalu. Dadah.